Digeser aja, digeser. Ya, masih. Tadi kita bicara bahwa make it, ya, we make it happen, cause we believe it. Bapak Ibu percaya nggak bahwa impian Bapak Ibu akan tercapai? Ya, lihat. Ini untuk kalian semua yang terus menjaga gairah. Jadi kalau Bapak Ibu nggak gairah, letoy, lemes, lesu, lunglai, lupakan itu sukses. Nah, letoy. Maka here to the one that can imagine, respect, that man belum. Satu lagi sebelumnya. Yang tadi believe it, yang selanjutnya Can see yang it. selanjutnya we can see it. See it. Ya. Ayo kita akan wujudkan karena kita sudah mampu melihat. Bapak Ibu sudah mampu belum melihat impian Bapak Ibu? Terutama tadi yang 1 miliar. Sudah mampu belum? Dalam arti mampu bukan berarti mampu lot kayak gitu ya. Secara imagine, ya imagine. Maka Bapak Ibu sudah yes, itu berasa saya udah 1 miliar tuh, 1 miliar. Ingat waktu Abi pegang 1 miliar kan? Nah, Bapak Ibu semuanya. Nah, lihat Bapak Ibu. Ini hormat dulu. Coba style kemarin waktu yang namanya best of the best. Siapa yang merasa rugi nggak datang GSS? Ayo. Siapa yang nggak merasa rugi nggak datang? Rugi semua ya. Lihat, inilah Bapak Ibu waktu seorang founder dari Sahabat Karib bilang Bapak Ibu tentang apa sih sebenarnya best of the best. Best of the best adalah seorang founder, seorang owner, seorang CEO itu mampu melihat, cause we can see it. Mampu orang yang terbaik yang ada di PTBS. Maka kemudian diberi kesempatan untuk mendapatkan tabungan senilai 1 miliar. Ya, coba video dulu, boleh videonya? Perusahaan yang benar-benar peduli dengan mitra-mitranya, memanjakan mitra-mitranya. Ya, hari ini kami yang ada di depan ini ada 88 orang, semua sudah menikmati salah satu fasilitas dari PTBS yang diberikan dan semua memegang kartu BSI prioritas. Ya, artinya orang yang memegang kartu BSI prioritas punya saldo minimal 1 miliar di rekeningnya. Kira-kira seperti kami dulu. Siap? Insya Allah Bapak Ibu, karena saya yakin kalau Bapak Ibu serius bersama PTBS, tahun depan Bapak Ibu yang hari ini belum masuk, mudah-mudahan kalau tahun ini juga Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan kami yang saat ini ada di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kalau setiap waktu ulang tahun yang ke-3 dari Smart Synergy World, amanah dari Bapak Haji Febrian bilang apa? Selamat kepada Abi dan Umi, ya, yang menjadi 50 top leader terbaik. Bangga kira-kira Bapak Ibu? Seandainya Bapak Ibu yang disebut itu. Nah, sebagai apresiasi Bapak Ibu lihat nih. Ya, ini bukti nyata Bapak Ibu. Dalamnya, ya, dalamnya ada 1 miliar Bapak Ibu. Ya. Pinjam dong. Coba Bapak Ibu, ini punya ada sehingga Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu, maksudnya gini. Maka Bapak Ibu, yang paling penting adalah kalau saya pribadi, uang is okay Bapak Ibu, tapi pride. Bapak Ibu, secara pribadi saya bangga bisa menjadi yang terbaik. Karena jujur aja Bapak Ibu, dari dulu saya menginginkan sesuatu itu harus menjadi orang yang terbaik.
saya sengajain, saya dream it, memimpikan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, dari SD saya dapat beasiswa sampai perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya. Apakah karena kepintaran? Enggak Bapak Ibu, karena saya rajin. Ingat banget Bapak Ibu, waktu saya SD, saya menghafal, saya adalah seorang anak dari seorang petani yang notabene tukang macul. Saya waktu dulu SD saya macul sawah. Ya, macul sawah, betul-betul macul sawah. Kemudian pada saat di sela-sela itu Bapak Ibu, waktu itu sampai SMP, rumah saya tidak ada listrik Bapak Ibu. Kebayang? Waktu saya menghafal, saya cuma berpikir, dari sekian banyak yang ada di kampung saya harus yang terdepan Bapak Ibu. Dream it. Maka kemudian saya sekolahnya SD, saya pakai sendal jepit. Ya, sekolahnya di madrasah ibtidaiyah. Dan Bapak Ibu semuanya pun kalau ada sepatu kadang-kadang jarinya sudah copong, sudah bolong. Karena saking nggak bisa belinya Bapak Ibu. Maka kemudian saya bermimpi, saya nggak mau jadi kayak gini. Saya ingin memutus rantai kemiskinan. Maka apa yang harus saya lakukan adalah saya belajar terus dan belajar di mana? Di pohon. Saya ingat banget depan saya adalah sawah. Di kanan kirinya saya secara pribadi saya menanam pohon sawo. Saya menanam pohon alpukat. Maka di situ Bapak Ibu saya nangkring di pohon kayak gitu. Saya belajar menghafal. Kenapa kira-kira pertanyaan sampai kayak gitu? Karena kalau saya belajar yang ngantuk saya jatuh. Ya, itu cara saya supaya menghafal. Saya harus apa? Alhamdulillah Bapak Ibu nggak pernah yang namanya ranking 3, ranking 2 pernah, tapi ranking kalau ranking 2 saya udah bingung Bapak Ibu. Saya harus kembali lagi kejar lagi. Yang kedua, cara menghafalnya Bapak Ibu, pakai cempor. Kalau malam pakai cempor, tau nggak siapa yang nggak paham Jawa cempor? Pakai minyak tanah. Bagaimana saya bekerja keras untuk itu? Pada saat menghafal, saya rendam kaki saya di ember supaya tidak ngantuk. The dreamer, saya sudah melihat bahwa saya sukses. Maka bagaimana Bapak Ibu, walaupun dari madrasah ibtidaiyah saya menjadi terbaik untuk NEM. Tahu NEM? Ya. Dengan rata-rata 8 lebih dulu waktu itu. NEM itu nilai Eptanas murni, ya. Kemudian akhirnya saya satu sekolah sama Umi Adis. Masuk SMP, Umi dari barat, saya dari timur. Maka kemudian bertemu di tengah-tengah. Bapak Ibu semuanya, ya suatu saat Bapak Umi juga pintar ranking 1, saya juga ranking 1. Saya kelas 1D, Umi kelas 1 berapa gitu ya. Kemudian di kelas 2, qadarullah dipertemukan yang ranking 1 sampai 10 masing-masing kelas diadu di satu kelas. Saya gak enak ngomongnya gitu. Umi ranking berapa gitu. Ya. Maka alhamdulillah atas ini Allah di SMP sama-sama Umi, alhamdulillah keluar Eptanas juga terbaik di SMP. Ya, alhamdulillah. Umi nggak tahu ranking berapa, saya juga nggak tahu. Umi ke Jakarta, saya tetap kemudian melanjutkan ke SMA negeri di tempat masih di situ, dan alhamdulillah saya juga dapat beasiswa selama 3 tahun Bapak Ibu. SMA orang lain bayaran, saya dapat duit terus. Masih ingat bahwa waktu itu ada namanya yang namanya Super Smart. Ya, surat. Maka setiap 3 bulan saya dapat gajian Bapak Ibu. Dan subhanallah itu menjadi bekal. Kemudian habis itu saya mendapatkan, kalau dulu namanya PMDK atau PMDK. Ya, SMA dengan ranking 1 keluar dari SMA. Kemudian saya mendapatkan PMDK lulus tanpa tes di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ya. Habit itu kemudian saya lakukan terus Bapak Ibu. Kemudian setelah
Bapak Ibu, Umi di Jakarta. Oh, Jakarta. Ketemunya di mana? Di bawah pohon sawu. Nanti Tanya kamu AA. tahu ya. AA Intinya Bapak Ibu, pada saat kita sudah melakukan mimpi kita seperti tadi disampaikan, maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Dimanapun harus berprestasi. Bayangkan Bapak Ibu, saya cuma bermimpi jangan sampai ada di SMP, SMA ada nilai 6. Ingat banget Bapak Ibu, karena saya nggak mau dilihat anak cucu saya dulu ingat banget nilai jelek di rapor. Coba kalau Ariza sekarang buka-buka gitu. Ya. Satu-satunya nilai 6 adalah bahasa Sunda. Ternyata saya harus belajar banyak karena dapetin orang Sunda gitu. Nah, Bapak Ibu dari semua kemudian akhirnya berlanjut sampai sekarang habit kita. Ya, setelah saya lulus kuliah, kemudian nggak usah cerita meritnya kapan. Maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu, pada saat saya masuk ke satu institusi, saya juga harus berprestasi. Yaitu ya di kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya setelah memiliki bisnis pendidikan, maka kemudian saya beralih menjadi seorang perencana keuangan syariah. Dan saya juga berprestasi. Tekad saya balik lagi apa? Saya harus memiliki pride, kebanggaan. Apa? Saya harus menjadi orang yang tercepat. Qadarullah Bapak Ibu, dalam 1 tahun saya bisa menjadi unit manager saat itu. Dalam 3-4 tahun itu lolos, harusnya 3 tahun karena unit manager, senior unit manager, kemudian agensi direktur. Saya kepleset 1 gara-gara itu salah ngitung karena saya nggak tahu. Padahal saat itu untuk menjadi seorang senior unit manager itu lewat banget karena saya mempromosikan 5 unit manager saat itu. Tapi ada salah, kemudian saya mengajukan banding tetap nggak bisa. Saya coba bermimpi ke depan ya saya harus 2 kali lipat. Alhamdulillah Bapak Ibu harusnya 3 tahun tapi 4 tahun juga sudah menjadi agensi direktur di perusahaan yang lama. Prestige, pride, itu kebanggaan Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah beralih ke sini, sama lakukan yang sama. Saya coba berpikir, saya menjadi orang yang kalau nggak bisa menjadi yang pertama, maka jadilah yang terbesar. Buat maka apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Mulai dari nol berprestasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih cepat dari saya, karena targetnya itu macam-macam. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Kita harus menjadi orang yang dikenal sama atasan kita, menjadi kenal sama owner kita Bapak Ibu semua. Nah kita sudah membuktikan Bapak Ibu, ya dalam 1 tahun Abi bisa sapu habis yang selalu sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi orang yang terbaik di menjadi leader yang terbaik. Itu saya buktikan. Nah saya mau Bapak Ibu juga bisa melakukan. Balik lagi, Bapak Ibu mampu gak menjadi seorang the dreamer? Masih sama, saya makan nasi masih sama Bapak Ibu, ya. Maka yang saya sekarang mengiung terus, kenapa saya belum mampu menciptakan Bapak Ibu meraih luxury 1 miliar? Saya terus usahakan, lakukan terus Bapak Ibu. Sampai kemarin saya satu tahun ini agak terlambat untuk menghasilkan reward secara pribadi. Karena saya fokuskan untuk membentuk tim teman-teman semuanya, alhamdulillah juga saat ini sudah mencapai 20.000 orang. Dan setiap bulan mesti harus melahirkan. Efeknya karena kita fokus kepada tim, maka secara pribadi saya sama Umi kemarin bilang, kita agak telat ya. Padahal dalam hati itu pengen duit gitu ya. Saya udah berbilang, saya bisa ngejar Panji Febri ya. Dulu dalam pikiran, katanya bisa kalau KSC, kalau kayak gitu lah istilahnya gitu. Dalam hati pribadi, yang saya kejar itu sama Bapak Hajat Haras. Ya. Bisnis ini, walaupun sekali lagi, bukan yang pertama, tapi Bapak Ibu bisa menjadi yang terbesar.
Bapak Ibu sudah mulai rasakan, SSS sudah mulai dikenal di owner kita, ya. Kemarin Bapak Ibu sudah tahu harapan pada saat milad kita juga owner juga sudah langsung bilang kalau kira-kira SSS tidak berprestasi, seorang Pak Haji Febrian mau nggak ngucapin terhadap kita? Enggak. Maka Bapak Ibu, kemarin waktu saya masuk, kita kan telat ya, orang udah masuk. Saya cuma nunggu Pak Haji Febrian lewat. Mungkin Umi tahu ya. Pada saat lewat saya cuma mau nyalamin. Saya dibawa tuh sama Pak Haji Febrian. Bukan saya bawain, Pak Haji Febrian bawa tangan saya digeret-geret. Ayo Pak Haji masuk. Tadi kenapa di sono nggak ada? Saya baru datang tadi telat busnya. Saya dibawa, didudukin di sono. Pada saat itu tempat duduk sudah full Bapak Ibu. Bayangkan, saya harusnya duduk di belakang karena sudah full. Walaupun tiket saya full, tapi kebetulan Bapak Ibu, karena saya dibawa Pak Haji Febrian, dibawa benar-benar digeret. Mungkin yang tahu saya mungkin pasti tahu. Ada ya? Saya nggak enak cuma itu, tapi digeret sampai masuk. Jadi tiket saya utuh. Dan luar biasa Bapak Ibu, yang duduk di depan suruh minggir. Saya juga kadang-kadang ngeri, bukan ngeri apa ya, ngeri selat itu. Tolong yang ini di VIP, yang lain mundur. Bapak Ibu semuanya, pride, banggalah Bapak Ibu semua. Mungkin buat Bapak Ibu hal yang sepele, tapi saya mau menjadi orang yang terbaik. Pada saat Bapak Ibu kemarin saya umroh, saya sengaja tidak bareng sama rombongan karena saya ingin eksklusif bersama SSG. Kemudian pulangnya saya kasih bingkisan ke Pak Haji Febrian. Kemarin ditanya, Abi Umi ngapain banyak-banyak kasih hadiah gitu. Ya, saya memang bikin bingkisan spesial karena waktu haji saya janji, bukan saya janji sih, saya sudah bawa kado terbaik, ya, beli di Madinah sajadah yang terbaik. Qadarullah nggak kebawa pada saat di pesawat di bandara. Sudah beli, saya udah kemas bagus-bagus Bapak Ibu. Tapi saya nggak pernah bilang. Akhirnya kemudian qadarullah kemarin umroh, maka saya sudah nyiapin beberapa hal tertentu saya bungkus. Kemudian saya cuma ya Pak Haji, saya titip pesanan ke kantor gitu. Nah akhirnya pas dibuka di WA jazakallahu khairan, Pak Haji udah diterima tapi kok banyak banget gitu ya Bapak Ibu semuanya. Pak Haji kalau buat beli yang Abi sampaikan, Abi kirimkan, itu sedikit, betul kan? Tapi beliau bangga. Dan sajadahnya yang Abi pakai kemarin, qadarullah pas di VIP, saya disuruh menjadi imam beliau. Dan sajadah ada di situ, sajadah Madinah. Menurut kita, jadi pada saat kita memberikan sesuatu, nggak usah pamrih, ikhlasin aja. Tapi menurut kita kan, ya apa sih kayak gitu ya. Tapi kalau kita niatan ikhlas, subhanallah, terima kasihnya luar biasa. Itu kemudian maka Bapak Ibu luar biasa. Jadi kan sekali lagi berprestasi di tempat Bapak Ibu saat ini. Saat ini Bapak Ibu berada di PTB. Maka Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang berprestasi. Jadilah Bapak Ibu yang dikenal oleh yang harusnya dikenal. Asistennya Pak Ali gampang banget kalau ngomong Abi Umi udah kayak siapa nih gitu. Ini yang paling penting Bapak Ibu semua. Maka hal-hal yang menurut kita, saya nggak minta menjadi terbaik, tapi sudah diumumin kan. Itu pertama di ranking 50 besar, 50 yang terbaik. Saya juga nggak nyangka, saya juga terlalu nggak berharap kayak gitu. Tapi ya kebetulan tiba-tiba diumumkan bahwa ini selamat Abi untuk memilih rekening cantik.
Dan Nabi milih rekening adalah 111577746. Itu rekeningnya suruh milih. Yang penting ini ada beberapa, silakan pilih Bapak Ibu. Jadi gampang banget. Kalau masalah di dalamnya Bapak Ibu, ya gampang-gampang aja. Tapi pada saat kita mendapatkan sesuatu, atau sebaliknya kita nggak mendapatkan sesuatu, sementara orang lain dapat, itu merasa kita nggak terpilih, seperti apa Bapak Ibu? Berbeda nggak? Berbeda. Apa efeknya Bapak Ibu? Ya. Kemarin kita berfoto, itu kebanyakan grup-grup besar. Ada grup Garuda, ada grup Sahabat Karib, ada grup Juara. Etek-etek kita SSW. Siapa lo gitu baru gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu, kita sudah dikenal. Pokoknya kalau kerudungnya itu pasti SSW. Kalau kerudungnya biru wadah pasti SSW. Pak Haji Febrian kenal banget pokoknya. Jadi kalau misalnya kemarin Bu Sari pakai itu, Ibu Rika pasti udah kenal ini SSW. Coba kebayangkan Bapak Ibu kalau kita misalnya tidak Sabodoto yang misalnya nggak pakai seragam, emang kenal gak ini SSW? Nggak kenal. Ya, kenal gak sebelumnya? Tiba-tiba, oh ini Bu Rika, oh ini Bu Sari. Tapi kalau nggak seragam, pasti nggak kenal. Ya, balik lagi yang mau disampaikan tadi di VIP Bapak Ibu. VIP adalah orang yang best of the best. Tadi ada 88 dari ribuan Bapak Ibu. Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu, dari 20.000 SSW Bapak Ibu mau nomor berapa? Nomor berapa? Buktikan. Ya, buktikan. Ingat Bapak Ibu semuanya berhak mendapatkan yang sama. Saya cuma berpikir, kalau tidak, sekali lagi, kalau tidak menjadi yang pertama, maka jadilah yang terbaik. Siapa yang kemarin dengar yang bilang bahwa Pak Haji Febrian saya dikomplain sama leader harusnya bawa 300, tetapi gara-gara tiketnya nggak ada, saya cuma bawa 100. Pernah nggak dengar kemarin? Siapa yang dengar waktu meeting Zoom? Itulah Abi yang ngomong. Itulah Abi yang ngomong. Karena pada saat Bapak Ibu kita sudah dekat dengan honor, Bapak Ibu ngomong apa aja, minta duit aja bisa kali. Ya. Tapi Bapak Ibu mesti buktikan. Pada saat Bapak Ibu berprestasi, insya Allah Bapak Ibu akan lebih mudah pada saat. Yang kedua Bapak Ibu, pada saat kita berprestasi, apa kira-kira manfaat utamanya? The follower itu akan trust terhadap kita. Bapak Ibu, bukan hal yang mudah menjadi nomor satu. Tidak ujuk-ujuk. Seperti yang disampaikan tadi. Pada saat Bapak Ibu memiliki keterbatasan, pada saat Bapak Ibu belajar tanpa ada listrik, apakah kita give up? Ya udahlah, kayaknya ya wajar lah kalau orang sono kan kita belum ada listrik. Boleh mengeluh? Boleh. Tapi berpikir bagaimana caranya kita menjadi nomor satu. Mungkin prestasi kecil sebagian orang biasa, tapi buat saya ini adalah sebagai tangga. Menjadi nomor satu adalah suatu kebanggaan buat kita semua. Nah, balik lagi ke realita kita saat ini. Tadi kita sudah bernyanyi bersama bahwa pada saat kita sudah memiliki dream, maka believe it. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi malam Ibu Rika sebelum kita ngomong terhadap orang lain, mengajak terhadap orang lain, Ibu Rika bilang tadi malam apa? Percaya dulu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu,
Bapak Ibu percaya berapa persen terhadap kesuksesan Bapak Ibu? Bu Rika tadi malam berapa? 1000%. Bapak Ibu berapa persen? Mulai dah. Berapa persen? Berapa persen? Ada yang 100%, ada 5%. Sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu, saya tidak pernah mengajarkan bagaimana cara meyakinkan orang lain. Ada yang bertanya, Bi, bagaimana sih caranya agar bisa meyakinkan orang lain mereka mau dengan kita? Pernah nggak aku ngajarin kayak gitu? Kita cukup Bapak Ibu percaya nggak terhadap bisnis ini? Bapak Ibu percaya nggak akan menjadi seorang miliarder? Nah, kalau Bapak Ibu belum percaya, jangan pernah berharap orang lain kemudian menjadi follower kita. Kuncinya adalah kita dulu percaya. Kalau Abi pada saat, bayangkan Bapak Ibu, sebelum Abi mengikuti bisnis syariah ini, coba andaikan Bapak Ibu memiliki status sebagai ahli direktur di suatu perusahaan multinasional, gajinya ya begitulah. Ya alhamdulillah bisa beli motor 2 atau 3 setiap bulan. Pada saat itu merendahkan hati untuk dari nol tidak punya income. Bapak Ibu percaya nggak mau? Kalau hanya menjadi income 5 juta kemudian kesini maju itu biasa. Tapi pada saat memiliki posisi Bapak Ibu, saya cuma belajar dari Pak Danhari. Beliau seorang ketua HIPMI Jogja. Kemudian lakukan bisnis ini, income-nya lumayan, tapi utangnya 4 miliar. Tapi kalau sekarang punya income 1 miliar per bulan. Tapi cuma menjadi, maka Bapak Ibu jadilah apa namanya, punyalah yang namanya mana itu? Sudah tahu namanya benchmark? Benchmark sudah tahu? Siapa yang belum tahu benchmark? Kalau bahasa Jawa itu role model. Ya, benchmark itu adalah Bapak Ibu menjadi patokan tolak ukur. Kayak saya saat ini, Bapak Ibu, maka yang menjadi tolak ukur saya adalah founder Sahabat Karya. Di luar itu saya lewatin. Saya berpikir, saya bisa mengejar itu. Saya bisa mengejar itu aja Bapak Ibu. Ingat, kekuatan kita untuk mendorong beda dengan pada saat kita sombong. Bawa doang, tapi nggak ada yang nyata. Ya, oke Bapak Ibu semua sekali lagi. Nah, pertama kita bicara, kita akan mencoba Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya Bapak Ibu punya benchmark apa enggak? Menjadi tolak ukur enggak? Menjadi ada orang yang menjadi role model enggak? Saya juga berpikir pada hari sekarang sudah punya 11 luxury, saya baru 2. Saya cuma berpikir keras gimana caranya. Kalau yang dapat bingung saya udah bukan jadi acuan. Kalau yang baru dapat 2 luxury bukan jadi acuan. Gimana saya bisa itu kayak gitu? Maka kemudian konsultasi terus. Jadi makanya pada saat di 1 tahun ini saya cuma dapat 2 big mokes, gatal gitu. Maka kita sekarang mulai turun tangan. Kok turun tangan? Turun gunung? Ya, Bapak Ibu, selain itu, kendala kita kadang-kadang kita belum bisa meyakinkan orang lain karena kita juga belum yakin. Boleh yang hadir baru pertama kali? Oke.
Ibu Siti tadi ya, boleh maju ke depan. Saya ingin ajarkan Bapak Ibu teman-teman bagaimana cara membuat orang itu merasa yakin dan betul-betul kita akan ikhlas melakukannya. Nah sementara biar amplopnya kan kita bagi dua sama Umi ya. Umi saya minta fact finding dulu, baru nanti saya bertanya. Ya. Kira-kira sama visinya bisa mau. Suami istri kadang-kadang kompak, tapi kompak tidak melakukan. Makanya kadang-kadang pernah nggak bertanya ke Umi, tapi jawabannya sama. Yang bertanya nggak pernah bertanya pasti nggak. Ya kita lihat pertama, pada saat kita mau melakukan dia itu jadi jenderal atau bukan, itu terlihat pada saat kita wawancara. Apakah beliau itu nanti menjadi jenderal atau tidak, kita akan lihat semacam itu. Nah kita akan melihat Bapak Ibu yang pertama, tujuan kita adalah tadi, we are the dreamer, make it happen because we believe, because we see it. Apakah seorang Ibu Siti bisa believe it, see it atau dia? Ya, nanti saya putuskan. Sekarang ini wawancara, biar amplopnya bagi dua. Silakan Umi. Kasihin semua biasanya karena bagi dua. Jangan dibocorin dong. Baik Ibu. Dengan Ibu Siti. Iya. Alhamdulillah Bu Siti kita ketemu, semoga pertemuan kita ini menjadi asbab pertolongan Allah dan kita menjadi saudara dan semoga sampai paling Allah kita masih bersama ya Bu Siti ya. Amin ya rabbal alamin. Bu Siti kemarin sudah lihat di sinilah sekarang ya. Apa yang membuat Bu Siti 1 tahun ini tadi udah mau 4 macam ya impiannya. Yang pertama 3 ya, 3 gitu ya. Yang pertama ingin rumah, yang kedua umroh haji, yang ketiga lunas hutang ya. Dengan penjelasan tadi, seberapa Ibu yakin di hati bahwa ini saya dapat lakukan? 1000. Apa yang membuat Ibu yakin seperti itu? Karena dengan melihat kemarin dan sekarang itu saya yakin bahwa yang saya ikut sekarang itu benar-benar nyata. Karena saya sudah berkali-kali ikut seperti itu, tapi hasil yang saya dapat tidak ada. Tapi saya belum melangkah, tapi saya sudah tahu. Oke, tadi Ibu menyatakan bahwa saya sudah pernah berkali-kali, tetapi menurut Ibu belum berhasil. Kalau boleh tahu apa Bu yang membuat Ibu belum berhasil di yang sebelumnya? Seperti ini saya ikut Oriflame, Ya, terus Binaya, iya, HPI, ya, iya, sama satu lagi yaitu ya mudah-mudahan saya jalankan semua. iya. Cuma sampai detik ini yang dijanjikan itu saya belum dapat. Baik, yang dijanjikan belum dapat. Apa yang menurut Ibu dari analisa, apa yang membuat Ibu belum dapat? Hasil yang saya, misalnya saya sudah mengikuti seperti tadi, kita kan harus punya modal. Saya sudah menjalankan modal itu, tapi perjalanan saya itu saya tidak mendapatkan sedikit pun yang saya harapkan, seperti janji-janji yang orang di depan itu. Baik. Pertama, apa kira-kira yang Ibu lakukan sudah semuanya dilakukan, atau menurut Ibu ada hal rintangan atau apa boleh disebutkan sehingga kita pada saat kita memulai di sini yang baiknya kita akan lanjutkan, yang menurut Ibu kurang, nah kita akan tinggalkan. Boleh saya tulis satu-satu. Ya, contoh pertama itu memang awal itu selalu modal. Ya, modal pertama yang saya ikutin
berdua, tapi untuk saya menjalankan tuh seperti Melelia itu, contohnya Melelia itu, saya udah punya niat seandainya saya bisa, saya akan memberikan dulu kepada orang. Contoh tadi kita harus memakai dulu, saya sudah memakai, tapi dalam perjalanan itu memang modalnya susah, jadi saya tidak bisa. Selain itu saya sudah menjalankan, maksudnya seperti tadi target. di sana apakah ibu misalnya perlu ketemu berapa orang, apakah itu Iya, sudah betul. dilakukan? Betul, saya sudah menjalankan seperti itu, dan saya juga panggil leader untuk setiap RT itu kalau ada arisan itu saya sudah berusaha semua. Oke. Jadi menurut ibu apakah sistemnya sulit diduplikasi atau sulit betul, dikerjakan? sulit. Sistemnya. Iya, sistemnya. Yang lain ibu? Sudah itu modal sama sistemnya ya. Iya. Jadi ibu sudah lakukan semua, tetapi menurut ibu tidak mampu untuk dikerjakan karena sistemnya tidak memungkinkan. Menurut ibu seperti itu ya. Hanya ini saja ya bu. Yang lain semua sudah ibu lakukan. Kalau ibu lihat di sini tadi keyakinannya, apa yang membuat ibu yakin sehingga ibu yes saya bisa di sini? Yang satu kemarin kita pergi itu kebersamaannya ya. Kebersamaan, oke. Ya, kebersamaan. Terus kedua yang tadi dari pertama datang sama yang kedua ini itu insya Allah saya bisa menjalankan, karena dengan niat kita awal itu kita akan bisa kebersamaan tadi dengan kebersamaan itu kita bisa. Terus ada apa lagi bu yang akan mendukung menurut ibu di sini tuh saya didukung apa aja? Mendukung. Karena ini baru saya melangkah ya. Ya. Terus yang Bu Miftah ajak saya juga saya belum tahu, cuma saya sudah mengambil keputusan insya Allah dengan adanya ini mungkin ke depan saya lebih maju dari yang poin-poin itu. Oke bu, ibu pilih rumah. Boleh tahu usia sekarang berapa? Usia saya 55 tahun. 55 tahun. Apa yang membuat kemarin ibu sampai belum dapatkan rumah? Ya. Saya seorang guru TK. Ya. Mungkin penghasilannya. Jadi untuk memotivasi untuk menabung untuk beli rumah itu kan Ini sangat penting buat ibu. sangat penting. Sudah berapa putra putrinya? Mohon maaf, saya nikah 2 kali. Saya punya anak 1, sekarang saya nikah lagi. Anak saya 3, 4. Suami saya udah pensiun. Saya bekerja sebagai guru. Penghasilan itu alhamdulillah bisa buat makan dan beribadah ya. Tapi untuk mencapai di rumah kayaknya saya belum siap. Baik ibu. Semoga dengan keikhlasan ibu memberikan ilmu di TK, Allah akan bayar rezekinya di sini. Semoga dengan kebersamaan kita bukan hanya mendapatkan dunia, tapi insya Allah dalam satu tahun ini ibu akan diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah, dari mulai rumah, kemudian umroh, dan umroh di sana ibu dapat langsung berdoa berhadapan di Baitullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua yang ibu dapat, yang ibu inginkan Allah wujudkan. Ya, jadi ibu sangat yakin dengan adanya niat hijrah di sini, ibu siap menjalankan roadmap to sukses yang ada bersama leader dan foundernya. Oke, baik ibu, semoga kita dapat berjalan. Aplaus buat. Oke. Mungkin saya tambahin, Bu Siti boleh duduk Mas. Kira-kira apa pentingnya rumah buat ibu? Manfaat yang terbesar jika rumah itu bisa dicapai.
berkumpul dengan keluarga. Kalau dengan saat ini ibu bekerja dengan bapak sudah pensiun, apakah itu akan terwujud? Insya Allah saya yakin ada di sini ada keluarga yang semua akan saya. Saya yakin Pak. Bismillah. Awal pertama Pak, mohon maaf ya saya cerita sebentar. Dari Ibu Miftah itu dia memberitahukan kepada Bu Ustazah. Bu Ustazah itu mengajak kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya itu bilang, Bu Siti ada bisnis baru, Bu Siti mau ikut enggak? Saya mau, gimana, kapan? Cuma kepala sekolah saya ini mungkin ada kesibukan. Di saat hari Rabu itu dia baru beritahu. Terus hari Kamisnya tanya, Ibu kapan kita ketemu sama orang yang ngajak Ibu? Saya mau. Saya mau. Terus pas hari Jumat, Ibu kepala sekolah itu memang kita saat ini insya Allah besok kita mohon doanya ya. Besok kita mau ke Ancol acara. Dia lagi sibuk jadi hari ini tidak bisa hadir. Kita ke rumah Bu kita. Tapi alhamdulillah pada hari itu juga saya bisa ke Bandung itu atas izin Allah juga. Katanya ada 2 orang yang satu mengundurkan diri. Saya bilang sama Bu Rita, saya mau. Tapi kalau memang gini, seandainya saat kemarin itu benar-benar hujan, sedangkan saya juga tidak punya nomor Bu Miftah. Tapi saya dari jam 3 saya sholat, saya berdoa, ya Allah, saya mau langkahkan kaki saya ini untuk mencari ridho-Mu. Mudah-mudahan bisnis ini bisa membuka jalan ke depan buat saya. Itu sampai jam 5 lewat belum dapat nomor telepon Bu Miftah. Sedang kepala sekolah saya itu pokoknya saya berusaha, tapi Allah berkehendak lain. Hampir jam 5 lewat itu kalau saya dapat. Itu hujan deras Pak. Gak mungkin saya hujan ngapain ikut seminar, untuk apa hujan-hujan. Tapi saya yakin saya akan mendapat hidayah dari hanya itu saja. Apakah menurut ibu kemarin kebetulan atau semuanya atas izin Allah? Atas izin Allah. Semua saya langkah keluar rumah itu semua atas izin Allah. Saya Semoga ini doa Bapak Ibu amin. semuanya dari Bapak Amin. Ibu. Saya yakin. Sekarang ibu bayangkan, sekarang ibu pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan Bapak Ibu sudah Ibu Siti sudah melihat di depan mata penyerahan rumah 1 miliar. Di situ sudah diserahkan, silahkan Ibu milih rumah di mana yang nilainya 1 miliar, maka PTBS akan menghadiahkan cash dengan Ibu semuanya bersama keluarga. Bayangkan, lihat itu Bu, lihat rumah yang Ibu impikan sudah ada di depan mata. Bayangkan Bapak Ibu, Ibu bayangkan sudah menerima kuncinya. Ibu tinggal tempat bersama keluarga tanpa harus bayar peser pun. Bayangkan. Dan Ibu kemudian diberi kasih hadiah juga, bisa umroh bersama keluarga. Bayangkan itu terjadi. Kalau Ibu bisa membayangkan, maka itu akan terjadi. Ibu naik pesawat, kemudian landing di Jeddah atau di Madinah, kemudian Ibu bisa bersimpuh, bisa berdoa di depan Ka'bah. Masya Allah, inilah impian selama ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini adalah keajaiban hidup kami. Dan pada saat kita berdoa di depan Ka'bah, seolah-olah kita sudah melihat Allah di situ. Kita akan merasa dekat pada saat kita berada di Mu'tazam. Dan apabila berziarah di makamnya, bahwa yakin pada saat kita menyapa, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Rasul datang menghampiri kita. Walaupun jasad beliau tidak nampak, tapi dalam sebuah hadis, pada saat kita salam ke Rasulullah, maka Rasulullah menghampiri kita. Bayangkan
firman itu terjadi, maka tekadkan diri kita. Kalau ibu betul-betul sungguh-sungguh mau mewujudkan itu, maka lakukan yang terbaik. Jadilah ibu menjadi yang terbaik, mau dimanapun, mau kapanpun. Maka yakinlah bahwa itu akan terjadi pada saat ibu memimpikan dengan benar. Make it happen. Jadilah. Karena ibu yakin, ibu percaya itu terjadi. Ibu sudah melihat begitu nyata. Tidak ada satupun yang akan bisa. Kita tidak bisa meyakinkan orang lain untuk percaya apa yang. Tapi pada saat kita sudah yakin, kita bisa melihat orang lain menjadi sesuatu yang diinginkan. Maka selanjutnya adalah make it happen. Maka jadikanlah apa yang menjadi impian mereka, impian tim kita wajib mewujudkan. Itulah filosofi kita, helping people. Kesimpulan sebelum kita selesai, pesan Abi. Ibu Rika, tadi malam kita sudah berbicara bahwa untuk mencapai priority, tentunya nilai akhir adalah sebagai kita meraih reward. Maka kuncinya adalah sekali lagi kualitas kita tingkatkan. Secara harfiah, Abi selalu ingin memberikan yang terbaik dengan menyampaikan hal-hal yang sifatnya tutorial tentang kerja, tentang action, dan juga kita bicara tentang apa yang harus dilakukan yang sudah kita sampaikan melalui roadmap to success. Bapak Ibu tinggal lakukan. Kata Haji Roy tadi adalah ATM. Apa yang pertama? Yang kedua apa? Tiru. M-nya? Apa? Yang kedua, kita juga mesti punya kelebihan lain dalam arti meningkatkan secara ubudiyah. Ubudiyah ada dua. Yang pertama tentunya yang hablum minan nas. Kita maka aware, ya, aware terhadap tim Bapak Ibu. Aware dalam arti tadi adalah helping people membantu orang pada saat sudah memiliki tim, maka Bapak Ibu balik lagi. Temukan keinginan, temukan dream it, dan make it happen. Sampai believe, sampai see it. Titip pesan Bapak Ibu semuanya. Maka yang kedua, setelah kita berbaik dengan orang lain, berbaik dengan sesama, hablum minallah kita perbaiki, jangan sampai ada orang yang mendoakan hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Maka lakukan seikhlasnya, bukan seikhlasnya, lakukan seikhlas-ikhlasnya agar kita betul-betul pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, pada saat kita betul-betul membangun tim adalah membantu dengan seikhlas-ikhlasnya. Bukan seikhlasnya ya, dengan semaksimal mungkin. Tapi kemudian jika ya tim kita mungkin ada friksi, alhamdulillah, sebentar lagi, maka Bapak Ibu ikhlaskan. Doakan tetap yang terbaik. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu mengikhlaskan, maka jadikan itu menjadi amal-amalan sehari-hari. Jangan sampai kita mendoakan hal yang tidak baik terhadap tim kita. Apapun itu. Kita nggak bisa mengontrol kehendak orang lain terhadap diri kita. Kita sudah belajar bahwa kita nggak bisa mengontrol mulut orang lain, tindakan orang lain, sifat orang lain. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita.
Selanjutnya Bapak Ibu, belum bilang kok. Yuk Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu, ya segala sesuatu itu bukan kehendak kita semata, tapi semuanya adalah atas izin dari Allah SWT. Maka yang perlu ditingkatkan yang pertama, Bapak Ibu, dengan hubungan dengan Allah, ini menjadi kunci magnet rezeki buat kita semuanya. Yang pertama, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, Bapak Ibu sholat di awal waktu dan berjamaah. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Insya Allah dengan sholat berada di awal waktu, Bapak Ibu, itu akan menarik rezeki, magnet rezeki buat kita semua. Yang kedua, bersedekahlah. Kemarin kita sudah tahu seorang kuli bangunan lulusan SD, seorang Pak Sunario, Haji Sunario lulus SD bisa menjadi 5 terbaik, menjadi miliaran. Berapa kira-kira income-nya? Di atas 1,5 miliar per bulan. Tapi dengan kesederhanaannya beliau pakai agia. Tetapi yang luar biasanya beliau selalu menyantuni anak yatim, bersedekah. Maka lakukan Bapak Ibu, lakukan berapapun sedekah setiap hari, mau 5.000, mau 1.000, mau 500. Bersyukur apabila Bapak Ibu bisa sedekah pagi, sedekah subuh, kencerengin Bapak Ibu. Selanjutnya, maksimalkan Bapak Ibu untuk sholat tahajud setiap hari. Itu yang nomor 2, sedekah. Nomor 3 Pak? Sholat malam. Sholat malam, karena itu akan menjadi magnet rezeki kita. Yang keempat, lakukan sholat duha tiap hari. Dan yang kelima adalah tilawat, jangan lupa. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Acungkan tangan. Jujur, siapa yang membaca Al-Quran pagi ini? Alhamdulillah, aplaus buat Bapak Ibu ya. Siapa yang sudah sholat duha hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebisa-bisa kudu bisa. Lakukan sekali lagi berapa? 5 hal? 5 hal. Maka itu akan menarik rezeki kita yang sudah disiapkan oleh Allah. Kalau magnet itu berarti menarik apa yang ada, disesuaikan dengan apa yang selawannya. Jadi misalnya positif dengan negatif itu akan tersedot. Maka lakukan 5 hal dengan istiqomah Bapak Ibu. Selain itu tadi yang Ibu Rika sampaikan, belajar menjadi mahir, cara prospek yang benar. Kemudian memilih orang yang tepat. Jangan lihat FAST-nya 0 atau 1, pengen priority, ya nggak bakalan secara hitung-hitungan manusia. Tapi menurut Allah, tetapi yang harus kita lihat begitu pantaskan. Jadi kalau pengen priority yang seperti Ibu Rika tadi, ya itu harus memilih yang terbaik. Dan lihat, jangan terlalu banyak ngasih rumah sakit, closing rumah sakit, closing. Ya jadi pada sakit Bapak Ibu. Tahu maksudnya? Jangan kasih kesempatan orang kau betul-betul mau bantu, ngomong RS sudah cukup. Yuk, FAS tadi perbaiki. Siap sukses? Siap. Kalau Bapak Ibu mau sukses, sukseskan orang lain. Kalau Bapak Ibu sukses, maka naikkan level kualitas, naikkan juga kuantitas. Kuantitas menjadi kuantitas, kuantitas akan menjadi kualitas. Oke? Baik, kita sudah maghrib Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan itu menjadi bekal Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu yang semua hadir, karena tidak semuanya hadir. Saya lihat Bapak Ibu ada beberapa yang pulang. Tapi Bapak Ibu yang stay, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu segera mendapatkan ridho. Allah pantaskan, Allah mudahkan dalam langkahnya, sehingga insya Allah Bapak Ibu tahun ini juga apa yang Bapak Ibu tulis akan tercapai. Nanti malam
Yuk kita akhiri dengan doa, kita muhasabah terhadap diri kita. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arada syai'an, maka tidak ada hal yang sulit bagi Allah apabila Allah sudah berkehendak. Maka tugas kita adalah memantaskan diri kita untuk ditolong. Tundukkan kepala Bapak Ibu semuanya. Bayangkan kita sudah berada di depan Ka'bah. Kita memohon kepada Allah, jangan pernah dibatasi. Jangan pernah bahwa kita sekarang nggak punya duit. Maka mimpilah Bapak Ibu setinggi-tingginya. Karena mimpi itu gratis. Maka nanti biar campur tangan Allah yang akan mewujudkannya. Khusyuk Bapak Ibu semuanya. Pada saat kita beribadah kepada Allah, maka seolah-olah kita melihat Allah. Dan apabila kita tidak bisa membayangkan, maka yakinlah bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi limaika fi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, terima rasa syukur kami karena Engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang begitu besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat, semuanya panca indera kami sehingga kami hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi ya Allah. Sebagai tugas kami sebagai manusia, kewajiban kami sebagai hamba. Ya Allah, setelah Engkau memberikan kepada kami nikmat yang begitu besar, tetapi kami tidak pandai bersyukur. Bahkan kadang-kala masih setiap hari menambah dosa-dosa. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki ya Allah. Kami tidak pandai syukur nikmat, malah sebaliknya kami banyak yang kufur nikmat. Salah satunya adalah melakukan dosa-dosa besar seperti berzina dengan ibu kandung yang sendiri, yaitu melakukan dosa riba ya Allah. Ampunkanlah ya Allah di kesempatan ini ya Allah. Di sisa umur hamba, izinkanlah kami agar kami dapat berhijrah menuju kehidupan yang lebih berkah ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa keluarga besar kami, ibu bapak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, adik dan kakak kami ya Allah. Semua yang hadir pada kesempatan ini, semua yang ada di tempat ini ya Allah, ampunkanlah ya Allah kami saat ini. Ampunkanlah juga leader-leader kami ya Allah. Ampunkanlah juga mitra-mitra kami ya Allah. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang sukses ya Allah. Izinkanlah kami untuk bisa berhijrah, selalu ada di jalan-Mu sesuai dengan rambu-rambu yang Kau berikan, melaksanakan sunnah-sunnah-Mu ya Allah. Sukseskan kami ya Allah bersama PTBS ini ya Allah, agar kami dapat semua mewujudkan hajat-hajat kami tanpa hutang riba ya Allah. Ampunkanlah jika selama ini ya Allah kami terus melakukan dosa riba ya Allah, padahal kami ingin hijrah secepatnya ya Allah. Mudahkan kami jalannya ya Allah, agar kami segera mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah umrah dan haji yang selama ini kami belum pernah melakukannya ya Allah. Padahal Engkau telah memberikan kepada kami umur sampai detik ini ya Allah. Engkau telah memberikan ilmu, Engkau telah memberikan harta yang besar, tapi kami lalai ya Allah. Sampai usia kami belum melakukan umrah dan haji ya Allah. Maka izinkanlah ya Allah kami bersama PTBS ini agar kami dapat berangkat bersama keluarga besar kami untuk bisa bersimpuh di depan Ka'bah untuk melakukan ibadah haji dan umrah sebagai penyempurna keislaman kami ya Allah. Kami mau ya Allah bersama keluarga besar kami, bersama anak-anak kami, bersama pasangan kami, bersama keluarga besar, bersama adik kakak, bersama orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sehatkan kami, kuatkan finansial kami agar kami segera mendapatkan kesempatan itu ya Allah. Dan jika di antara kami orang tua sudah Kau wafatkan, maka ya Allah jangan siksa mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah bantu mereka ya Allah, menjadikan kuburnya terang benderang menjadi taman-taman
surga ya. Ya izinkan ya jika orang tua kami sudah Engkau wafatkan belum melakukan ibadah umrah ya Rabb. Maka izinkanlah ya kuatkan finansial kami ya Rabb. Kami sebagai zuriatnya, kami sebagai anak-anaknya ya Rabb, agar kami dapat membatalkan haji dan umrah orang tua kami ya Rabb. Karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa berkumpul di dunia ini, maka satu-satunya nanti pada saat kami kumpul adalah satu, yaitu di jannah kelak ya Allah. Allahumma la tashkur wa ta'ala hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jika Engkau telah memberikan hidayah kami, maka ya Rabb, jangan cabut hidayah sampai wafatkan kami. Dan berikan kesempatan kami pada syakaratul maut bisa mengucap la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wal najat bin nar wal 'afwa 'indal hisab. Jangan bawa dosa terima sampai ke akhirat kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikan pasangan kami, jadikan zuriat kami menjadi penyejuk mata kami, dan jadikan mereka menjadi imam yang bertakwa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kealfan-keilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.